Apa? Katanya di sekolah ada dikasih uang PIP semua murid. Berapa? Nggak tahu. Kan pokoknya di sini ada yang ngambil mungkin sih. Len dari itu tuh apa namanya? Bantuan untuk orang kurang mampu yang Oh iya. biasanya kan kurang mampu. Bisa online.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas, Pak. Baik, share screen sudah terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Baik, kita hari ini mulai melihat pembahasan yang ada di dalam buku The ArcGIS Book ya, second edition dari ArcGIS. Untuk chapter pertama ini dia menyajikan pembahasan atau topik tentang GIS. Ini merupakan bahasa yang lazim atau bahasa yang umum untuk visualisasi peta ya, atau untuk visualisasi sistem informasi geografis. Nah, di sini juga dia ingin menyampaikan bahwa dengan adanya GIS ini merubah atau melakukan transformasi, maka di situ tulis transforming our understanding of the world. Jadi merubah cara pandang atau pola pikir kita terhadap dunia ini. Kemarin juga kita sudah beberapa bagian menyatakan bahwa banyak aspek-aspek yang berubah atau banyak aspek-aspek yang ternyata didukung dengan kehadiran GIS, seperti peta. Kalau kita mau pergi ke suatu daerah atau ke suatu tempat, maka kita bisa lihat direction-nya di peta tersebut, kita bisa tahu kondisi jalanannya seperti apa, kemudian mungkin ada jalur alternatif yang juga disediakan oleh layanan peta digital ya, seperti Google Maps, Waze, ataupun OpenStreetMap, dan yang lain-lain. Nah, itu kan sebenarnya sudah merubah cara kita untuk menuju ke suatu tempat, dan juga kita bisa mengerti bahwa tempat tersebut seperti apa kondisinya, gitu, atau menuju ke sana itu seperti apa kondisinya. Nah, dengan adanya fitur-fitur dari GIS yang sekarang ya, terutama berbasis web, berbasis gitu, yang ada di device masing-masing, entah itu di smartphone, di tablet, maupun di laptop ataupun di PC kita, maka kita bisa dengan mudah tahu informasi-informasi yang terkait dengan apa yang terjadi dengan suatu wilayah atau apa yang terjadi di belahan bumi yang lain. Nah, ini tentu saja akan bisa digunakan untuk menyatukan orang-orang dalam suatu organisasi atau yang berada di tempat yang lain. Ya, misalkan kita mau melihat kondisi Samarinda sekarang yang lagi banjir gitu. Maka kita dengan membuka peta banjir, misalkan ada peta banjir, kita bisa tahu bahwa daerah mana saja yang sedang mengalami banjir. Daerah mana saja yang sedang mengalami banjir, kemudian kita mau apa dengan banjir tersebut. Sederhananya seperti itu. Kemudian kita juga bisa melakukan analisa terhadap banjir yang ada. Mau diapain gitu? Mau dibiarkan saja, atau kita mau tahu banjirnya asalnya ini ternyata dari das Sungai Karangumus. Berarti daerah-daerah yang dilalui oleh das Sungai Karangumus itu pasti punya kerentanan untuk banjir. Gitu. Kemudian mungkin juga kita bisa analisa di hulunya das Karangumus itu ada apa lagi. Kita buka peta, itu ternyata di hulunya das Karangumus banyak perusahaan tambang misalkan, atau banyak pembukaan lahan sehingga serapan air di lahan tersebut jadi berkurang. Kalau airnya nggak keserap, berarti airnya tumpah ke Sungai Karangumus. Kalau Sungai Karangumusnya nggak sanggup menampung air tersebut, maka tumpah ke sepanjang jalur yang dilewati oleh Sungai Karangumus. Air itu sederhana kan prinsipnya. Air itu prinsipnya kalau
mengalir, dia pasti mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ya, sesederhana itu. Jadi nggak ribet ya. Nggak repot lah kita untuk menilai bagaimana adalah aliran sebuah air. Kalau dia nggak ketampung, misalkan Anda menumpahkan air dari sebuah ember gitu. Anda tumpahkan ember misalnya kapasitas 5 liter, Anda tumpahkan ke gelas yang cuma kapasitasnya 1 liter, ya pasti akan tumpah, kan? Pasti akan kemana-mana itu airnya. Pasti akan tumpah ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang dari gelas tersebut. Ya begitu juga dengan sungai, kalau dia sudah penuh, disuplai terus dengan debit air yang tinggi, maka dia akan tumpah ke kiri kanan dari sungai tersebut dan juga pasti mengalir ke tempat-tempat yang lebih rendah. Jadi analisanya bisa seperti itu. Terus simpel sebenarnya. Kalau nangani air itu gampang. Sebenarnya gampang. Kita aja mungkin yang berpikirnya terlalu ribet. Pertama, tempat penampungannya. Yang kedua, arah aliran airnya pasti ke arah yang lebih rendah. Terus yang ketiga, dari mana kan datang airnya. Udah itu aja. Nggak ribet. Itu yang dikontrol. Nah, itu informasi bisa kita sharing juga. Jadi sekarang ini kita juga bisa melakukan share terhadap informasi yang ada, baik petanya itu sendiri maupun informasi-informasi lain yang terkait dengan peta. Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya untuk menyelesaikan problem yang bisa jadi sederhana sebenarnya, tapi bisa jadi kompleks. Banjir ini sebenarnya sederhana. Tadi saya sudah sampaikan masalah banjir itu sebenarnya sederhana, tapi kalau dibiarkan terus-menerus jadi kompleks. Pemukiman warga yang kena makin banyak, jalan yang tergenang makin banyak, kemudian kendaraan setiap kali banjir yang rusak juga banyak, ya itu nanti merembet, misalkan ada asuransi kendaraan, kemudian juga orang ke kantor ataupun orang ke tempat produktif atau tempat kerjanya jadi terhambat sehingga menurunkan produktivitas dan juga menurunkan roda perekonomian. Nah, jadinya yang sesederhana itu bisa jadi hal yang kompleks karena apa ya? Karena kita mungkin lalai atau kita terlalu terlena ya membiarkan itu terjadi bertahun-tahun. Dari situ sebenarnya kita bisa dari penggunaan peta ya, harusnya kita punya pemikiran atau kita punya cara pandang yang berubah terhadap data-data geografis ataupun terhadap penggunaan peta. Mungkin kemarin Anda juga sudah saya sampaikan waktu di pooling. Pernah nggak pakai sistem informasi geografis? Banyak yang mengatakan tidak pernah atau belum tahu. Padahal sehari-harinya sudah pakai buat pesan something dengan menggunakan GoFood atau GrabFood atau dengan ShopeeFood atau bepergian dengan menggunakan ride hailing, baik itu dari Grab, dari Gojek ataupun Maxim. Nah itu kan sebenarnya merubah Anda yang tadinya mungkin nggak pernah pesan antar gitu, akhirnya mungkin dengan adanya PPKM juga kegiatan pesan antar jadi meningkat. Atau yang tadinya mungkin kemana-mana naik angkot, begitu sudah ada ride hailing, Anda sudah mulai berubah naiknya pakai ojol ya, ojek online. Nah itu sebenarnya merubah cara kita berpikir, merubah cara kita hidup ya, atau cara kita bekerja gitu. Nah, apa saja sih hal-hal yang mungkin terkait dengan GIS ini bisa merubah cara pola pikir atau cara pandang orang, kemudian juga mungkin bisa menghubungkan orang dalam proses analitis ya, dalam proses yang dipakai untuk melakukan penyelesaian suatu masalah. Nah, contoh GIS ini biasanya unik pada satu momen tertentu. Nah, ini saya ambil contoh di gempa Palu di beberapa tahun yang lalu ya. Saya lupa. 3 tahunan kayaknya, 3 tahun yang lalu. Gempa Palu ini ternyata sebenarnya memang rawan gitu, dan dulu-dulunya juga pernah kejadian gempa. Kemudian kita tahu bahwa Palu ini kota yang berada di bibir pantai, ada teluknya gitu. Nah, terjadi tsunami pada saat itu. Kenapa? Karena ternyata gempanya terjadi di pinggiran laut ya, seperti itu, sehingga Palu ini kena tsunami. Dan dari situ juga kita bisa tahu bahwa kenapa
banyak korban jiwa ya. Ternyata di daerah yang berwarna ini, saya nggak tahu ini warna apa ya, warna nggak jelas warnanya, intinya warna yang ini, itu adalah daerah yang memang jumlah kepadatan penduduknya cukup tinggi. 625 sampai dengan 700 manusia per kilometer persegi. Itu juga yang menyebabkan kenapa korban gempa Palu cukup banyak. Baik yang dinyatakan tewas maupun yang dinyatakan hilang ya. Hilang itu juga anggap saja itu juga tewas. Jadi dengan Maps, GIS Map kita bisa menangkap momen-momen unik, momen-momen yang mungkin terjadi sekian ratus tahun, dan ya sebenarnya kalau terjadi lagi di situ juga tetap unik juga ya, karena setiap gempa itu sebenarnya walaupun dia terjadi di satu titik tertentu yang tidak sama tapi berdekatan, misalkan titiknya berdekatan, biasanya kejadian gempa ini punya satu hal yang unik yang membedakan antara gempa satu dengan gempa yang lain walaupun dia berada di titik yang nggak jauh gitu. Hanya berdekat ya, hanya terpisah mungkin berapa kilo gitu, nggak jauh ya, tapi biasanya unik. Kemudian juga kita bisa melihat adanya perubahan, misalkan perubahan iklim global atau perubahan yang terjadi di suatu daerah yang tadinya tidak banjir jadi banjir. Nah ini contoh banjir di mana ini saya lupa. Banjir di Luwu Utara ini. Seingat saya sih banjir di Luwu Utara. Ini di 2020 kejadian banjirnya di bulan Juli. Nah, kita bisa lihat dulunya mungkin ini tidak pernah banjir ya. Begitu banjir, daerah-daerah yang berwarna coklat itu adalah daerah yang tergenang oleh air. Jadi kalau kita perhatikan dengan GIS Maps, kita bisa tahu bahwa daerah yang tergenang berarti daerah yang kemungkinan ketinggiannya itu sama atau bisa jadi lebih rendah dari permukaan air sungai. Yang banjir kan, yang bikin banjir tadi ya mirip dengan Samarinda ya, ini kan sungai ya, ada sungai gitu membentang. Kalau debit air di sungai ini tinggi, ya berarti dia melebar atau kena ke kiri kanannya. Atau kalau di depannya itu ada sesuatu ya dia juga akan lanjut ke depan ngalirnya. Kalau misalkan sana adalah hilirnya, nah, ini dari hulu misalkan. Simple kalau air ya pastinya akan merambat ke kiri dan kanan. Nah, kita bisa lihat perubahan ini. Kita bisa lihat mungkin kalau melihat peta tutupan lahan, kita bisa lihat yang tadinya lahan itu tertutupi dengan vegetasi atau tumbuhan yang beragam. Kalau tumbuhan yang beragam pasti warna hijau-hijaunya di sini nih beda-beda ya warnanya. Kalau Anda perhatikan warna hijau di sini kalau misalkan berbeda-beda berarti vegetasinya itu ya beda-beda. Tapi kalau seragam, vegetasinya itu homogen, seragam juga. Contoh, kalau Anda lihat peta perkebunan kelapa sawit, ya itu akan sama semua. Tapi kalau Anda lihat hutan ya biasa gitu, hutan primer atau hutan lah gitu, biasanya sih beragam warnanya, akan hijaunya ini macam-macam gitu. Tapi kalau sawit cenderungnya sih seragam dan kotak-kotak, jadi terlalu kelihatan patternnya gitu, nggak acak. Kemudian kita juga bisa, waduh ini tercoret sebentar, saya coba fokus dulu. Ini yang kemarin sudah sempat saya perlihatkan petanya PDC. Jadi kita bisa lihat, sebentar bisa saya bukakan nggak ya? Anda juga bisa lihat kalau Anda mau buka dari tempat Anda masing-masing, saya taruh di chat, seperti login sebagai public. Oke.
Nah, mungkin kita beberapa minggu belakangan ini agak-agak jadi tanda tanya kenapa curah hujan di tempat kita ini cukup tinggi. Hampir tiap hari hujan deras. Nah, Anda mungkin bisa buka petanya PDC. Dari peta PDC kita tahu bahwa ternyata salah satu yang mempengaruhi kondisi iklim di Kalimantan secara global ya, Kalimantan secara global bukan hanya Kalimantan Timur mungkin. Itu ternyata ada siklon di Filipina. Anggap aja seperti itu ya. Kalau saya sih menduganya ini siklon ini. Mungkin ada komponen yang lain, tapi kalau ada siklon di Filipina biasanya di entah itu di kepulauannya ataupun di Laut Sulawesi ini atau Laut Sulu, maka biasanya ini akan mempengaruhi iklim yang ada di Kalimantan Timur. Jadi iklimnya lebih lembab dan lebih banyak curah hujan yang terjadi. Sehingga apa? Sehingga ya jadi banjir. Ini juga kita bisa lihat ya ada banjir di sini, Kalimantan Barat. Jadi kalau ada siklon, umumnya ada siklon yang ada di daerah Filipina ini, maka itu punya efek ke entah kenapa selalu saya lihat berefek dengan yang ada di tempat kita yang di Kalimantan Timur. Kejadiannya sering seperti itu. Nah, ini juga ada siklon waktu itu ya di Filipina. Ya, Filipina ini sangat sering kejadian seperti ini. Setahun itu dia dihantam badai itu nggak cuma puluhan, mungkin ratusan kali. Jadi salah satu tantangan tinggal di Filipina itu adalah seringnya kena badai mereka ini. Indonesia juga bukan negara yang bebas bencana alam. Di Indonesia ini masuk dalam 5 besar negara yang selalu terjadi bencana alam. Jadi 5 besar kalau Indonesia. Kalau saya nggak salah data yang pernah saya lihat di Nat Geo, Indonesia masuk 5 besar. Kalau nggak 5 besar, dia masuk 10 besar. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada fenomena alam atau fenomena natural. Kejadian seperti ini. Siklon itu nanti yang punya efek terhadap Pulau Kalimantan dan juga sebenarnya pulau-pulau yang dekat dengan Sulawesi ini pasti ada efeknya. Gitu. Kita bisa lihat dampak cuaca terhadap kehidupan sosial apa saja. Ya misalkan di Samarinda gitu, begitu hujan terus-terusan kemudian banjir, efek sosialnya perekonomian gak jalan, kemudian mungkin kalau itu terjadi terus-menerus menyebabkan tingkat pengangguran tinggi. Kalau tingkat pengangguran tinggi, akibatnya orang banyak nggak kerja, terus kriminalitas menjadi meningkat. Ya, kriminalitas yang didorong karena kelaparan, ya, karena keterdesakan ekonomi. Akhirnya tingkat pencurian menjadi meningkat atau tingkat kriminalitas menjadi naik. Gitu. Nah, ini efek-efek sosial yang disebabkan bisa jadi salah satunya keseringan tempat tersebut terkena bencana alam yang itu tidak ditangani dengan baik, yang itu tidak dimitigasi dengan baik. Makanya sekarang ada program desa tangguh, kecamatan tangguh, kota tangguh. Nah, itu resilient country atau resilient city, resilient village itu termasuk dalam program-program yang menyatakan bahwa mereka ini tangguh dalam menghadapi bencana alam. Ya, Indonesia ini bukan yang nomor 1, 2, atau 3 dalam 5 besar itu. Kalau saya nggak salah sih sekitar nomor 4 atau nomor 5 gitu. Nomor 1-nya itu Amerika kalau saya nggak salah. Nomor 2-nya Jepang. Negara-negara maju justru. Nah, mereka ini sangat tangguh dalam menghadapi bencana. Sehingga mereka tetap bisa ya pulih dengan cepat ketika terjadinya bencana. Nah, ini juga saya juga berharap kalau Anda sebagai akademisi, sebagai mahasiswa Anda juga harusnya tangguh dalam menghadapi bencana. Nggak lembek lah, nggak merengek gitu. Begitu kejadian bencana, kemudian Anda merasa tidak bisa berkuliah atau Anda punya alasan nggak mengikuti kuliah dan yang lain, itu menurut saya nggak banget. Saya sering kena bencana ya, karena saya tinggal di Jalan Ahmad Yani dan saya
kalau lagi musim banjir kayak gini ya siap-siap biasanya untuk kebanjiran. Dan juga berapa kali ngerasakan kebanjiran. Tapi saya selalu berusaha bahwa ketika ada banjir ataupun ada bencana seperti itu, saya tetap bisa, kalau ngajar, saya usahakan untuk ngajar. Kecuali kalau parah banget mungkin nggak bisa dapat koneksi atau listrik mati berhari-hari atau genset yang saya gunakan tidak ada BBM-nya, kesulitan mendapatkan BBM sehingga saya nggak bisa online karena saya nggak bisa nyalakan modem atau mungkin baterai di handphone saya habis sehingga menghambat saya untuk mengajar. Nah, kalau nggak parah, nggak separah itu maksudnya, masih bisa saya mengajar. Anda juga harusnya punya hal yang sama. Selama Anda kena atau berada di daerah yang banjir, maka sebaiknya Anda juga tangguh dalam menghadapi seperti itu. Karena kan banjirnya pasti akan terulang terus kalau tidak ditangani. Tandanya orange di Pulau Jawa itu gunung api. Ini gunung api. Ini gunung api. Ini kemarin Gunung Raung itu sama kalau di Jogja Merapi ya masih tetap erupsi. Kemarin saya lihat reportnya juga. Ini kalau di Jawa itu aktif terus. Bentar, kita lihat saja di alert sistemnya PDC. Nah, ini Semeru. Kapan hari itu di Jogja? Enggak ya, masih datanya di sini. Kalau Anda lihat di IG-nya Merapi itu mereka selalu laporan ya. Laporan. Coba saya cek. Nggak ada nih. Di hazardnya nggak nyala. Nah, ini kalau ada orange ini biasanya gunung api aktif gitu. Ada yang tanya tadi temennya seperti itu. Saya lanjut. Nah, kita juga bisa gunakan GIS Map ini untuk mengelola event yang cukup besar. Ini contoh lomba maraton ya. Tapi ini akhirnya kalau nggak salah nggak jadi karena pandemi kemarin di tahun 2020 ya. Ini lomba maratonnya cukup luas wilayah yang di cover sehingga kita bisa menggunakan GIS untuk memanage atau mengelola event yang coverage eventnya itu cukup luas. Contohnya lomba maraton atau lomba sepeda gitu ya. Atau kalau di dalam event kayak PON atau Olimpiade, kan ada beberapa cabang olahraga mungkin yang memang coverage lombanya cukup besar. Misalkan para layang. Gitu. Para layang itu kan besar ya coveragenya. Nggak mungkin cuma 1 hektar, itu kayaknya mustahil banget. Pastinya kalau para layang jauh. Kemudian terjun payung juga bisa jadi seperti itu. Nah, event-event yang penggunaan wilayahnya cukup besar itu bisa kita bantu dengan menggunakan GIS Map. Berikutnya untuk perencanaan. Ini contoh untuk perencanaan tata ruang. Kita bisa juga gunakan GIS untuk melakukan pengelolaan tata ruang yang cerdas, yang memang berbasis data. Jadi nggak sembarangan bikin pola ruang. Maksudnya pola ruang itu wilayah di dalam suatu pemerintahan itu mau kita bagi-bagi jadi wilayah apa, pemukiman atau wilayah perekonomian dan yang lain-lain, itu dipilah bukan berdasarkan berdasarkan kemauan pimpinan pemerintah daerahnya, tapi harus dengan data yang baik. Jadi harus dengan harus dengan informasi yang valid lah. Jadi tidak asal gitu. Nah, ini kan kita bisa lihat bahwa di dalam rencana tata ruang ini semua wilayah itu sudah dibagi-bagi dan juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Misalkan daerah pemukiman gitu atau daerah konservasi. Ya, di mana daerahnya, kemudian poligon ataupun koordinatnya ada di mana, itu semua ditetapkan dengan peraturan daerah. Sehingga ini ketika ada orang yang mau mengajukan izin sawit misalnya, terus dia mengkapling daerah tertentu. Nah, ini bisa dicek daerahnya itu ternyata wilayah konservasi. Jadi
nggak boleh dikasih izin. Tapi kalau misalkan di coupling terus ternyata dicek, oh ini memang daerah khusus untuk perkebunan gitu, ya silahkan. Gitu. Maka akan diberikan izinnya karena sudah sesuai dengan pola tata ruang yang sudah direncanakan ataupun sudah ditetapkan dalam peraturan daerah. Nah ini kita bisa menggunakan GIS untuk model pengelolaan seperti ini, model perencanaan yang berbasiskan GIS. Dan memang nanti kalau Anda mungkin PKL di Bapeda ataupun ingin ngelihat seperti apa pola tata ruang gitu ya di dalam suatu wilayah, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi, dan juga mungkin negara, maka kita bisa lihat di dalam GIS-nya gitu. Nah, GIS ini tentu saja bukan sekedar peta gitu nongol tiba-tiba gitu ya. Pastinya ada proses dan juga banyak framework yang digunakan. Kalau kita di sini belajarnya menggunakan ArcGIS, maka kita akan bermazhab lah, anggap saja gitu. Kita punya acuan ArcGIS yang akan kita gunakan sebagai framework dan juga flow of prosesnya ataupun aliran dari prosesnya kita ikuti apa yang ditetapkan oleh ArcGIS. Kalau Anda menggunakan Quantum GIS atau Anda menggunakan Google, maka silahkan Anda ikuti rule yang mereka gunakan. Apakah bisa menggunakan rule sendiri? Ya bisa juga, tapi kan Anda pakai tools orang, kecuali Anda punya tools sendiri atau Anda mau membangun tools sendiri, ya silahkan Anda mendefinisikan seperti apa model GIS yang mau Anda bangun. Nah, biasanya framework, proses, dan juga hal-hal yang terkait dengan penggunaan suatu sistem itu sudah ditentukan oleh si pembuatnya. Jadi kita sebaiknya mengikuti, jangan membuat sesuatu yang berbeda ataupun juga jadi berlawanan ya dengan pakem ataupun mazhab yang sudah ada. Nah, framework ini akan menjaga kita sebenarnya agar sesuai dengan tracknya, sesuai dengan alur tadi saya sudah katakan flow dari proses yang dibuat sedemikian rupa oleh si di sini ArcGIS perusahaan yang membuat sistem informasi geografis. Nah, tujuannya untuk itu ya, buat kita selalu berada di jalur yang benar, ibaratnya seperti itu. Yang pertama tentu saja karena ini berkaitan dengan data, pastinya ini dulu ya. Di data manajemennya dulu gitu. Jadi kalau datanya buruk maka bisa dibilang nanti hasilnya juga pasti akan buruk. Jadi data itu harus benar dulu. Oke, ini Anda juga bisa lihat di sini sebenarnya. Kalau ada yang mau lihat langsung dari webnya juga boleh, ya seperti ini. Kalau ada bandwidth yang cukup tinggi, mending lihat webnya ya. Anda juga bisa langsung baca deskripsinya di sini, menarik. Kemudian juga Anda bisa, kalau ada peta seperti ini, Anda bisa klik kanan, kemudian Anda buka di link baru, gitu. Open in new Windows atau new tab. Nah ini tadi kita sampai sini, data management dan integration, manajemen data dan integrasi, kemudian dilanjut dengan visualisasi data dan juga pemetaan. Mau kita visualkan seperti apa data yang sudah kita terima. Kemudian mungkin kita lakukan analisis terhadap data yang kita miliki atau dari peta yang sudah kita bangun. Mau seperti apa analisanya? Tadi kan di depan contoh banjir tadi ya, banjir di Luwu Timur tadi kita lihat, oh ternyata
banjir itu terjadi karena ada das, daerah aliran sungai tadi membentang di tengah tadi. Yang banjir ya kiri kanannya gitu. Nah, ini kan analisis sederhana yang bisa kita lakukan. Kemudian mungkin kita bisa lihat di hulunya, ada apa di hulu dari sungai. Atau kita mau bandingkan dengan data dari PDC tadi ya. Kita lihat di PDC, ada siklon nggak yang terbentuk? Atau ada pengaruh iklim secara global nggak dari belahan dunia yang lain atau dari negara yang lain? Nah, ternyata ada. Gitu. Misalkan pada saat itu terjadi siklon di Laut Sulawesi ataupun di Filipina yang menyebabkan Sulawesi curah hujannya menjadi tinggi. Nah, itu kan analisis, dan kalau siklonnya tadi hasil modeling. Jadi kalau kita lihat petanya PDC ini ya, kenapa PDC bisa meramalkan terjadinya siklon tanggal berapa sampai tanggal berapa seperti ini kemudian posisinya ini hasil modeling sebenarnya, ini hasil pemodelan. Mulai dari tumbuhnya si siklon sampai siklonnya mereda atau siklonnya hilang. Jadi angin topan itu bisa diprediksi gitu. Dia tumbuhnya di mana, kemudian dia bergeraknya kemana, gitu. Terus dia tewasnya ataupun berhentinya di mana. Nah, ini hasil modeling, hasil dari modeling. Kemudian kita bisa lakukan perencanaan atau kita mau mendesain something berdasarkan data-data yang tadi atau berdasarkan hasil analisa dan modeling tadi. Kita mau merencanakan mitigasi bencana. Kita mau mendesain kota-kota yang tahan bencana atau tangguh terhadap bencana. Atau kita mau merencanakan proses pengungsian atau evakuasi warga. Atau kita mau mendesain rumah yang tahan banjir gitu. Jadi kalau dia kena banjir rumahnya mengapung misalkan, atau kalau kena banjir rumahnya nggak basah sama sekali termasuk orang di dalamnya. Ya itu kan termasuk dalam planning dan juga sekaligus desain. Jadi kita melakukan perencanaan dan mendesain berdasarkan hasil analisis ataupun modeling. Kemudian kalau sudah direncanakan, didesain, ya kita putuskan kita mau ngapain nih. Kita mau apa dengan rencana-rencana yang kita susun. Mana yang mau kita eksekusi duluan. Ya, misalkan kita sekarang nggak punya apa-apa gitu. Perekonomian lagi terpuruk. Banjir sebentar lagi datang. Keputusannya apa ya? Keputusannya kita siapkan posko-posko buat banjir, dapur-dapur umum segala macam. Buka donasi, siapa tahu ada warga yang membutuhkan dan siapa tahu ada warga yang mau nyumbang. Nah, sudah kita siapkan, action. Ya, lakukan. Kita evaluasi ya, mungkin ada tambahan. Sebentar, saya ganti aja share-nya. Ya, mungkin kita di sini bisa evaluasi. Evaluate. Nanti ngalir lagi ke sini. Evaluasi, ya mungkin ada data-data baru atau ada data-data hasil evaluasi di lapangan seperti apa, mungkin pola banjir berubah dan segala macam. Kita integrate dengan data yang lama, kemudian kita bisa visualisasikan lagi. Jadi ini siklusnya berputar, mirip kalau Anda belajar software development life cycle, ya ini life cycle-nya dalam GIS. Kalau kita lihat mazhabnya ArcGIS ya seperti itu. Kemudian karena kita berurusan dengan peta, pastinya semua dimulai dari sebuah peta. Jadi kalau kita lihat peta, maka dari peta ini kita bisa melihat pattern atau melihat pola tertentu yang timbul. Nah, kalau sekarang lebih banyak orang menggunakan internet, kemudian menggunakan device-device mobile, baik itu tablet maupun smartphone, tentu saja kalau kita masih mau mengandalkan aplikasi yang berbasis desktop itu berat ya kalau jalan harus di tablet atau di smartphone. Nah, ini juga yang mungkin agak sedikit bergeser. Sekarang
banyak yang arahnya ke web map. Banyak sekali penggunaan peta yang berbasis web. Ya, mungkin Anda sudah sering pakai, yang di smartphone Anda menggunakan Google Map, atau di PC dengan menggunakan Google Map, yaitu salah satu contoh mungkin web map yang paling banyak digunakan. Nah, dengan web map tentu saja delivery ataupun diseminasi informasi ini jauh lebih cepat, bisa dibilang jauh lebih cepat, dan juga jauh lebih ringan karena dibukanya cukup dengan modalkan browser dan internet. Dari sini ya kita bisa berbagi, selain berbagi informasi, ya mungkin juga ada hal-hal lain yang mau disampaikan atau mau didiskusikan. Nah, biasanya peta di dalam web map, saya ambil contoh tadi ini aja ya. Nah, ini kalau Anda buka, ini ya, kalau Anda buka munculnya nanti seperti ini. Atau Anda bisa klik yang ada di buku itu, ada linknya. Kalau Anda mau klik, Anda bisa buka pakai browser. Sebentar, saya taruh di chat. Nah, kalau kita lihat dalam web ini, ada beberapa komponen di dalamnya. Komponen-komponen peta atau sistem informasi yang berbasis web. Sistem informasi geografis yang berbasis web. Kita bisa lihat ada navigasinya biasanya. Ada tombol navigasi. Buat zoom in dan zoom out. Shortcutnya biasanya di mouse ya. Shortcutnya di mouse, kita mau zoom in, zoom out itu ada scroll dari mouse aja dimainkan. Gitu. Nah, kalau di sini ini ya, zoom in, zoom out-nya ini. Sebelah kiri itu ada tombol home atau tombol default. Kemudian ada pop-up. Pop-up, ini ada pop-up biasanya. Nah, itu pop-up-nya. Pop-ups biasanya yang isinya adalah informasi yang ingin disampaikan si pembuat peta ini. Apa sih isinya gitu. Apa sih informasinya gitu ya. Kemudian skala. Skala itu di sebelah kiri ini ada meterannya. Saya nggak tahu kelihatan apa enggak ya. Nah, ini skala yang sebelah kiri ini. Kiri bawah di atas tulisan Power by Esri. Ini skala. Kemudian pattern atau pola tertentu kita bisa lihat di dalam peta ini. Baik yang kadang pola itu perlu pemikiran tertentu ataupun pattern yang dibuat oleh si pembuat peta. Kemudian mudah untuk di-embed. Mudah untuk di-embed ini belum apa istilahnya, belum pasti juga sih sebenarnya. Kalau kita lihat dalam web map ada istilah easily to embed. Mudah untuk ditambahkan. Sebenarnya mudah aja, tinggal Anda copy paste URL-nya, ditaruh di iframe gitu ya jadi gitu. Atau kalau Anda bikin peta dengan menggunakan Google Map gitu, nanti kita bisa embed map gitu kan, sebenarnya mudah sih. Tapi ada beberapa kayak mungkin penyedia Esri ini tidak bisa langsung di embed gitu. Ada beberapa prosedur, misalkan harus di-share dulu petanya baru kita bisa lakukan embed. Sebenarnya di Google Map juga kalau nggak salah modelnya gitu juga. Kita harus share dulu, kalau kita bikin private map baru kita bisa embed ke dalam web yang lain. Nah, pattern, ini contoh pattern kalau kita lihat di sini ya. Ini sebenarnya ada pola yang bisa kita amati atau kita baca. Dari gambar ini kelihatan patternnya sebenarnya. Mungkin ada yang pernah dengar cincin api.
Indonesia dikelilingi oleh cincin api, ya ini cincin apinya itu membentang dari pulau, sebentar saya kasih warna yang lain aja. Saya kasih warna merah, saya kasih warna hijau, mudah-mudahan kelihatan. Cincin api di Indonesia itu kita bisa lihat polanya ini, dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, NTT, NTB, kemudian naik ke arah Sulawesi ke atas gitu. Kemudian satu lagi Maluku ke Papua. Sebenarnya kita bisa lihat bahwa ternyata antara cincin api itu maksudnya barisan gunung-gunung berapi, dengan pola kegempaan itu ada hubungannya, ada relasinya. Nah, mungkin kalau Anda pernah membaca artikel ataupun kalau di dalam Islam itu biasanya ada sains dari Islam itu yang menyatakan bahwa gunung api itu digunakan untuk menstabilkan gempa. Nah, jadi daerah-daerah yang rawan gempa atau daerah-daerah yang dilewati oleh patahan itu biasanya juga ada gunung apinya. Jadi gunung api itu bukan bencana, justru gunung api itu ada karena dia dipakai untuk menstabilkan gempa-gempa tadi, ya, patahan-patahan tadi. Kalau gunung apinya nggak ada, justru lebih parah lagi bencana gempanya terjadi. Jadi jangan memandang gunung api itu sebagai bencana. Berkahnya gunung api itu banyak ya. Selain buat tadi bencana gempa atau penyetabil patahan-patahan tadi, gunung api itu akan menyediakan Anda lahan yang subur. Kita bisa mendapatkan sayur mayur ataupun kita bisa mendapatkan bahan pangan yang sehat dan yang berlimpah dari kehadiran gunung api. Jadi jangan memandang gunung api dan itu aktif ya, misalkan aktif kayak Semeru, kemudian Merapi, kemudian apa lagi Gunung Gamalama yang ada di Ambon kalau saya nggak salah. Kemudian di Sumatera Utara juga ada gunung yang lagi aktif, saya lupa namanya. Dan itu semua aktif semua gitu. Kemudian sering ada peringatan untuk entah mengungsi ataupun berhati-hati. Itu bukan berarti gunung itu akan membawa musibah gitu. Tapi cobalah berpikir positif bahwa gunung-gunung tersebut telah memberikan banyak manfaatnya untuk manusia yang mungkin yang selama ini tidak pernah kita sadari. Kita banyak makan dari tanaman yang ditanam di gunung-gunung tersebut, atau kopi mungkin yang juga ditanam di sekitaran gunung vulkanik gitu ya. Kemudian gempa berkurang, kalau gunung apinya aktif biasanya juga gempanya akan berkurang, walaupun gempanya tetap terjadi karena ini patahan. Yang saya gambar dengan garis warna merah ini adalah patahan. Ada patahan tektonik di bawah pulau-pulau Indonesia. Nah, kita bisa lihat pattern ini dengan menggunakan map. Ya. Jadi pola-pola tadi bisa kita lihat dengan map atau map yang berbasiskan web. Dengan adanya map yang berbasis web atau GIS yang berbasis web, maka kita bisa mendeliver ataupun memberikan lebih banyak manfaat terhadap banyak pihak. Nah, adanya peta berbasis web ini tentu saja akan mempunyai dampak yang cukup banyak. Yang mungkin paling sederhana, Anda sering menggunakan Sherlock. Saya nggak tahu apakah masih ada yang belum pernah pakai Sherlock di WhatsApp-nya, tapi ketika Anda menggunakan Sherlock, maka ketika Anda ngeklik Sherlock, Anda akan terhubung dengan WebGIS sebenarnya. Jadi Anda bisa menggunakan itu. Itu contoh kalau pakai Google Map ya. Anda juga bisa sebenarnya share map dengan menggunakan OpenStreetMap. Ini juga sama. Nah, ini contoh paling sederhana
kita bisa menggunakan web map ini buat penunjuk direction atau penunjuk tujuan jalan atau tujuan mau kemana kita. Ya, tentu saja bisa digunakan hal-hal yang lainnya juga. Kemudian kita bisa mengintegrasikan berbagai macam hal dengan keberadaan WebGIS. Ya, ini juga sudah pernah Anda gunakan sebenarnya. Contoh yang diintegrasikan dengan WebGIS, GrabFood, Gojek, ShopeePut, dan yang lain-lain. Bayangkan kalau misalkan itu tidak ada GIS-nya di dalamnya. Anda harus mengetikkan alamat, kemudian mungkin orangnya bingung, nggak ketemu alamatnya, terus harus tanya. Anda pesan makanan yang tadinya makanan itu bisa tiba dalam jangka waktu setengah jam, karena drivernya nyasar, terus nggak ada petanya, kemudian mungkin juga jalanan yang nggak jelas, akibatnya makanan Anda baru nyampe ke tempat Anda 3 jam kemudian. Ya, si drivernya mungkin waktu mau menuju ke tempat yang jual makan tersesat, kemudian dia ke tempat Anda juga tersesat, jadi 2 kali tersesat ya, karena nggak ada sistem navigasi yang baik atau GIS yang buruk. Akibatnya Anda kelaparan. Ini kan hal yang sederhana sebenarnya. Kita bisa lihat integrasi sistem di situ, GIS dijadikan reference buat direction. Kalau kita lihat di GrabFood atau ShopeePut dan GoFood, selain itu juga dijadikan reference buat perhitungan biaya atau harga, berapa yang harus Anda bayarkan untuk proses kirimnya, kan pasti ada ongkirnya ya di situ. Kemudian yang ketiga dipakai untuk menentukan kemana si driver harus navigasi gitu. Kemudian mungkin juga bisa digunakan untuk mengestimate waktu pengiriman barang atau pengiriman makanan. Nah, kita lihat banyak sekali hasil integrasi dari WebGIS ini, outputnya ya. Kemudian karena dia basisnya web, tentu saja dia perlu infrastruktur online. Dia perlu infrastruktur yang online. Modalnya ya cukup browser dan internet. Dan biasanya juga ringan, ya, lebih ringan. Sehingga kalau Anda mau akses, ya Anda cukup dengan mengetikkan URL-nya saja. Anda masukkan URL-nya di browser, sudah selesai. Atau Anda klik URL-nya ataupun share location-nya di WhatsApp Anda, akan muncul petanya di situ. Nah, kita tahu bahwa sekarang banyak sekali sudah sistem-sistem GIS ini dibangun dan bisa melakukan sharing satu sistem dengan sistem yang lain. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi, dan mungkin juga kita bisa pakai kita bisa pakai layer-layer maupun data-data yang sudah dibangun oleh berbagai macam pihak, bukan hanya punya ArcGIS saja, tapi juga Anda bisa pakai punya OpenStreetMap, Anda bisa pakai punyanya Google, Anda bisa pakai punyanya Microsoft, Waze, dan yang lain-lain. Semua sudah jadi, semua tinggal pakai. Anda tidak harus membuat segala sesuatunya dari nol, karena sudah ada yang menyediakan, Anda tinggal pakai saja, jadi Anda bisa fokus ke hasil. Gitu. Anda bisa fokus ke analisa yang mau Anda lakukan terhadap data-data GIS. Nah, kalau Anda sudah bikin sistemnya GIS, Anda sudah outputnya, kemudian Anda juga bisa sharing juga. Jadi biasanya itu kalau Anda mendapatkan segala sesuatu dengan cara sharing, maka Anda juga harus memberikan segala sesuatu itu dengan sharing juga. Tadi pas kita ngelihat di sini, banyak sekali data-data yang di-sharing oleh para peneliti GIS ataupun orang-orang yang membuat data-data atau peta-peta GIS. Sebaiknya secara tata krama ataupun norma ataupun etika, maka juga Anda harusnya juga melakukan hal yang sama ketika Anda mengambil data-data tersebut untuk penelitian.
maka Anda berikan juga hasilnya dalam bentuk sharing nih, di sini, ke publik. Jadi orang-orang yang melihat data ataupun penelitian Anda juga bisa mengolah kembali atau menerima manfaat dari apa yang sudah Anda teliti. Nah, ini tentu saja akan menambah semakin banyak sistem informasi geografis yang ada di dunia ini, sehingga nanti datanya pun juga akan semakin kaya. Kemudian ketika data itu digunakan untuk pengambilan keputusan juga akan sangat objektif sekali atau sangat baik sekali karena bisa mendapatkan insight dari berbagai macam data ya. So, jadi GIS ini akan semakin berkembang dan akan semakin tumbuh. Nah, karena GIS ini sifatnya tadi kolaboratif ya, tadi kayak ada etika yang sudah saya sampaikan, apa yang Anda terima dari hasil sharing, maka Anda juga ketika Anda menghasilkan itu, dari hasil sharing itu, maka Anda juga harusnya punya etika untuk men-sharingnya kembali. Nah, hal itu dimungkinkan karena sebenarnya kalau kita lihat tata letak geografis dan segala macam, ya ini semua disusun berdasarkan lokasi. Dan lokasinya udah fix gitu, nggak mungkin berubah deh. Ya ibaratnya Cina ya di situ koordinatnya, Indonesia ya di situ, Malaysia ya di situ, gitu. Nggak akan berubah-ubah secara tata ruang geografisnya gitu. Ya buminya yang cuma satu, nggak mungkin Australia pindah ke kutub utara misalkan, atau Mongolia pindah ke kutub selatan, itu sudah hal yang mustahil. Jadi segala sesuatunya sebenarnya berhubungan antara satu dengan yang lainnya, gitu. Karena kita ya berbagi bumi yang sama, berbagi planet yang sama. Nah, dengan adanya ini kita bisa melakukan istilahnya georeferencing, referensi geografis. Ya, ini terkait dengan lokasi yang ada di permukaan bumi. Dan itu tuh sama semua, nggak ada yang berbeda. Ya, ini juga yang bisa kita bagi pakaikan sebenarnya dengan pihak yang lain. Nah, karena kita menggunakan georeference atau referensi geografis gitu, maka kita bisa membangun sistem informasi geografis ini dengan beberapa komponen di dalamnya, dan ini juga bisa kita relasikan dengan komponen lain dari hal-hal yang terkait dengan apa yang ada di atas permukaan bumi, ataupun data-data lainnya yang masih terkait dengan apa yang lokasi ataupun wilayah yang akan kita gunakan dalam sistem informasi geografis kita. Anything, apapun lah, yang sesuatu direferensikan ke tata letak yang ada di atas permukaan bumi ketika kita membuat sebuah sistem informasi geografis. Nah, yang pertama mungkin layer ataupun lapisan petanya dulu ya. Jadi kita harus punya peta yang terkait dengan wilayah tertentu. Misalkan kita mau buat sistem informasi geografis banjir yang ada di Samarinda, maka kita harus punya peta dari Samarinda. Nah, biasanya peta ini juga ada macam-macam ya jenisnya. Mungkin saya perlihatkan saja.
Ini paling sederhana. Kalau kita buka Google Maps, maka kita bisa lihat layers di sini sebelah kiri. Kita bisa lihat terrain ataupun kontur bumi. Ini kalau kita zoom gitu, kita bisa lihat ada bulatan-bulatannya gitu ya. Oh, hilang. Nah, ini bulatan-bulatannya ini biasanya semakin hitam warnanya itu akan semakin semakin bulat gini, biasanya itu semakin tinggi posisinya. Kemudian traffic, kita bisa lihat traffic, layer traffic. Kalau kita mau satelit ada nggak ya? Oh, satelit ada. Nah, ini secara satelit. Nah, bisa kita nonaktifkan juga. Misalkan kita nggak mau lihat. Oke, kita lanjut ya. Kemudian tadi layer, berikutnya, nah layer ini biasanya bisa kita stacking ya, bisa kita tumpuk-tumpuk dan berdasarkan koordinat yang sesuai dengan permukaan bumi. Jadi ini kalau ini adalah kurang jelas, bentar, sama-sama hijau soalnya. Ini misalkan wilayah yang mau kita buat petanya, maka layer-layernya ini semua mengacu ke poligon ataupun ke wilayah yang diberi tanda di sini. Jadi layer-layer yang ada di sini tentu saja sesuai koordinat maupun titik-titiknya dengan permukaan yang diberi tanda berwarna biru di sini. Nah, layer bisa merepresentasikan apa saja. Tadi kita sudah lihat ya. Ini Anda bisa baca. Mending kita ke Google Map aja. Ini contoh saya pakai Google Map karena lebih sederhana dan juga Anda mungkin bisa buka dari tempat masing-masing. Kita bisa lihat ini default, by default, layer defaultnya dari Google. Kemudian kalau kita mau lihat dari satelit seperti ini, ya sebenarnya kalau di satelit nggak ada kotak-kotaknya ini. Sebentar, bisa kita matikan nggak ya? Harusnya jalan-jalannya nggak ada, tapi ini jalan-jalannya, oh labelnya bisa kita matikan. Nah ini dari satelit, tapi kalau kita mau lebih clear, itu bangunan apa, itu jalannya ada di mana, kita bisa aktifkan labelnya. Kemudian traffic, misalkan kita mau tahu mana-mana daerah yang macet, kita aktifkan trafficnya. Kemudian kalau sepedaan, mau nggak ya? Nggak mau sepedaan. Kalau transit mau nggak? Daerah transit nggak ada ya. Dulu banyak ini map detailnya, kok sekarang jadi simple. Coba saya lihat dari sini, ada nggak? Imagery. Nggak, ini ya, tidak terlalu banyak ya. Dulu sih layernya banyak, kok sekarang jadi irit. Ya kira-kira itu layer dari Google Map yang ada sekarang, mungkin dibuat lebih mudah. Nah kalau di ArcGIS, layer ini kita bisa buat untuk berbagai macam representasi. Bisa representasi bangunan, jalan, tempat parkir misalkan,
kemudian pepohonan atau vegetasi yang ada di atas permukaan bumi, kemudian data-data demografis, citra satelit atau satelit imagery, itu juga bisa kita jadikan layers di dalam peta. Termasuk mungkin kalau yang kita lihat tadi paling depan, layer itu bisa kita representasikan sebagai jumlah sebaran penduduk per kilometer persegi. Nah, ya, ini termasuk dalam data demografi sebenarnya, data penduduk. Ya. Jadi layer ini macam-macam, tapi secara garis besar layer ini ada dua jenisnya, vektor dan raster. Vektor dan raster. Kalau vektor itu ada hubungan dengan koordinat x, y, z seperti itu. Kalau raster ya itu nggak ada. Sederhananya seperti itu. Kalau Anda masih ingat di dalam pelajaran fisika itu kan ada data vektor dan skalar. Kalau di dalam JS ini istilahnya vektor dan raster. Vektor dan raster. Apa saja informasi yang bisa kita peroleh dari suatu peta? Gitu. Yang pertama, informasi dari layer. Informasi dari layer. Tadi kita bisa lihat layer ini menunjukkan traffic ataupun tingkat penggunaan jalan oleh kendaraan. Kita bisa lihat mana yang macet, mana yang enggak. Kemudian biasanya kalau layer ini terkait dengan suatu wilayah di atas permukaan bumi, itu kita membagi layer ini menjadi, bukan bagi, maksudnya informasi yang ada di layer itu bisa dalam bentuk poin, garis, poligon, atau objek 3D. Atau citra. Tadi ada citra satelit juga ya. Atau citra-citra lainnya yang kita ambil dari suatu wilayah. Kemudian elevasi, ini juga bisa mengetahui ataupun mendapatkan informasi ketinggian dari suatu wilayah. Kemudian grid, ya ada gridnya, kita bisa bikin kotak-kotak gitu. Semacam apa, garis imajiner lah untuk membagi wilayah-wilayah yang ada. Dan yang lain-lain, ya, misalkan tadi kalau kita lihat peta PDC itu ada kondisi weather, kondisi cuaca. Kemudian mungkin juga tadi kita juga lihat kondisi jadi dari jalan raya, trafficnya seperti apa. Kemudian mungkin ada yang mau lihat kamera, di PDC ini rasanya kita bisa lihat kamera. Coba saya ubah search-nya. Saya belum tahu kalau di ini ya, di Google Map apakah ada kamera yang bisa kita lihat, tapi kalau di PDC ini bisa kita lihat sebelah mana ya. Oh, nggak muncul. Nggak muncul di sini. Biasanya itu kita bisa lihat kamera. Kalau Indonesia salah satu kamera yang di-share itu kamera di Gunung Merapi. Ya. Harus login kayaknya, harus pakai yang login. Nanti akan saya perlihatkan deh. Saya akan coba login. Nggak di sini, ini yang public. Di situ kita bisa lihat kamera sebenarnya, kamera pengamatan Gunung Merapi. Oke, jadi kita bisa lihat kamera, mungkin juga tweet dan yang lain-lain. Nah, biasanya dalam sistem informasi geografis ini ada 3
hal yang umum dan juga primer yang sering diakses. Pertama layer, web map, dan scene. Ya, web map tadi sudah Anda lihat. Contohnya yang paling sederhana mungkin sering Anda lihat itu Google Map. Kemudian scene, contoh sebelah kanan itu ada scene 3D scene. Kita bisa lihat kayaknya di ini juga bisa ya. Sebentar. Saya coba pakai Google Map deh. Bisa nggak? Samarinda. Kita bisa lihat 3D-nya. Harusnya sih bisa. Ada nggak di sini? Street View. SCP. Kok nggak bisa di rotate 3D ya? Kalau di handphone lebih enak malahan. Perasaan saya ya lebih gampang buat dinavigasi segala macam. Oke, ternyata tidak terlalu bisa di sini. Kita kembali ke slide aja. Nah, kita bisa lihat scene 3D. Saya coba cek di buku ya. Bisa nggak kalau yang di buku? Kok lama? Ada yang lain nggak contohnya? Itu tadi 3D scene. Saya coba lagi ini yang ada di dalam. Ini model 3D scene-nya masih render ya. Tergantung dari koneksi Anda dan juga mungkin tergantung dari laptop yang digunakan. Ya, ini contoh 3D scene. Ini nggak mau kebuka. Kita kembali ke chat aja. Entah koneksinya perlu yang besar gitu mungkin. Ya, kalau web pastinya koneksi jadi satu komponen cepat atau lambat proses aksesnya. Nah, kita juga bisa melakukan analisa geospasial berdasarkan data-data yang sudah kita peroleh. Dan kita bisa bangun sistem decision support system, sistem pendukung keputusan berbasiskan GIS. Nah, kebetulan di ArcGIS ini ada tools khusus untuk bangun DSS. Modelnya seperti kayak kita bikin flowchart. Ya. Jadi ini kita buat modelnya seperti apa gitu. Nanti outputnya kita pakai untuk decision support system, sistem penunjang keputusan SPK. Saya nggak tahu di SI ada atau enggak, tapi ini menarik sebenarnya. Kalau ada yang mau tugas akhir dengan menggunakan ArcGIS, kita bisa bangun. Misalkan untuk Samarinda kita mau bangun titik-titik pengungsian gitu ya untuk korban banjir. Nah, itu kita bisa gunakan misalkan data elevasi, kemudian
slope itu, kemudian data das, daerah aliran sungai, data pemukiman, atau data demografi penduduk, jumlah penduduk yang ada. Nanti kita bisa bangun sebaiknya titik-titik pengungsian itu ada di mana saja. Jadi membangun titik pengungsian ini berdasarkan data, bukan berdasarkan kira-kira ya. Kira-kira taruh di Alaya deh, karena Alaya itu dekat dengan banyak pemukiman. Nah, tapi itu kan kira-kira, bukan dengan menggunakan data, tidak dengan menggunakan sistem informasi. Tapi kalau kita punya sistem informasi yang baik, ada decision support system-nya atau SPK-nya, maka keputusan yang kita ambil untuk membuat shelter atau membuat tempat penampungan pengungsian itu akan jauh lebih baik. Oke, berikutnya yang terakhir, kita bisa mengextend atau mengembed GIS map kita ke dalam berbagai macam platform atau berbagai macam media atau aplikasi. Contohnya mungkin sudah sering Anda pakai juga kalau di dalam penggunaan Gojek atau Grab, maka Anda secara otomatis di-embed dengan sistem informasi geografis. Dan ini Anda bisa buka di platform manapun, mobile platform dengan menggunakan Android atau dengan menggunakan iPhone gitu. Kemudian di tablet, di browser, ataupun di desktop. Gitu ya. Di sistem operasi apapun, selagi itu masih basisnya web, tentu saja itu akan bisa Anda buka dengan bermodalkan browser. Nah, dari sini juga kita bisa pakai untuk berbagai macam keperluan, ya, untuk pengambilan keputusan di suatu organisasi atau di pemerintahan, atau untuk kepentingan pribadi kita, misalnya kita mau tahu jalur yang akan kita lewati, atau misalkan kita mau berbagi lokasi, atau kita menggunakan sistem yang lain seperti tadi GrabFood dan Gojek, kita bisa pakai untuk melihat pesanan kita sudah diantar atau belum dan yang lain-lain. Jadi manfaatnya GIS ini sangat banyak sekali. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silakan kalau ada yang mau nanya. Kalau tidak ada yang mau nanya, saya yang mau nanya. Oh, ada di chat. Di Google Maps update petanya berapa tahun sekali? Oh, ini tergantung ini ya, tergantung jumlah orang yang beli peta dari Google, biasanya sih itu. Tidak ada hitungan yang pasti. Nah, biasanya kalau semakin sering, pertama semakin sering orang membeli layanan peta dari Google, contoh Anda bikin peta gitu, Anda pakai layanan Google Maps API yang berbayar gitu, atau ada perusahaan lain entah siapa gitu, dia sering menggunakan peta suatu wilayah dengan menggunakan Google Maps API, biasanya Google nanti akan update di wilayah itu aja. Jadi dia akan update wilayah itu saja. Nah, kita bisa lihat sebenarnya di Google-nya sendiri. Kalau kita lihat di Google-nya itu, ada biasanya sih, sebentar saya kembalikan ke tampilan default-nya. Nah, ini map-nya tahun 2021, berarti ini update terakhir di tahun 2021, tapi tidak selalu ya. Contoh saja, fakultas gedung kita yang baru ya, gedung sistem informasi dan informatika. Nah, kalau Anda lihat di sini, di Jalan Sambaliung ini kan belum diupdate nih, belum jadi gedung. Ini gedung kita nih yang baru sekarang, yang masih kotak-kotak ini saja. Ini kan sebelah kanan ini gedung Fakultas Teknik. Nah, ini gedung kita, Prodi Sistem Informasi dan Informatika, itu masih belum update satelitnya. Citra satelitnya masih belum ada. Kalau kita rubah, di map-nya juga belum ada. Nah, ini artinya
Data terakhir mungkin masih awal, bisa jadi awal 2021, tapi kayaknya awal 2021 sudah ada ya. Bisa jadi juga belum ada yang membeli atau menggunakan layanan Google Map ini yang terkait dengan wilayah di sini, wilayah ini. Belum banyak gitu. Misalkan contohnya belum banyak apa? Belum banyak order Gojek atau Grab. Saya nggak, setahu saya sih Gojek dan Grab sekarang pakainya OpenStreetMap, nggak pakai Google lagi. Nah ini jadi kalau misalkan nggak ada yang beli ataupun nggak ada yang menggunakan itu, bayar biasanya, maka ini nggak diupdate sama si Google. Kita cek aja sampai tahun depan. Saya sih memperkirakan ini sampai tahun depan pun juga kemungkinan belum diupdate sama Google karena belum ada yang membeli layanan ini, kecuali ada yang beli foto atau Maps satu Samarinda gitu ya. Ini termasuk coverage-nya, nah itu bisa jadi. Termasuk kalau kita zooming di daerah-daerah tertentu gitu yang agak terpencil gini. Sekarang kita yakin di sini ada kampung gitu ya. Ada kampung itu ternyata, nah ini karena sudah dibeli ya. Ini Indonesia IKN nanti akan ada di sini kemungkinan besar. Ya, ini peta IKN ini karena sudah ada. Tadinya ini nggak ada. Sumpah ini tadinya nggak ada. Tidak ada ruas-ruas jalur dan informasi seperti ini. Tapi karena ini akan jadi ibu kota negara baru, akhirnya terbuka ini. Jadi kalau ada yang nanya berapa tahun sekali atau seberapa sering Google Map ini update, biasanya kalau ada yang memberi layanan Google Map API yang tergantung dengan kawasan tertentu, maka dia akan mengupdate itu lebih sering. Ya ibaratnya kalau ada yang beli, ya kita jual gitu. Tapi kalau nggak ada ya ngapain gitu kan disediakan. Sederhananya ya seperti itu. Oke, yang lain mungkin yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada tadi saya yang mau nanya. Sebentar, ini ada tugas buat Anda. Saya share screen dulu. Ya, tugasnya Anda diminta untuk sign up di ArcGIS ya, sign up di ArcGIS. Nanti ini nggak perlu install yang ArcGIS, tapi kalau Anda bisa dapat ArcGIS Pro dari hasil sign up, nggak apa-apa juga, itu lebih baik. Jadi Anda tolong sign up, bikin account di ArcGIS, nanti tugas-tugas lainnya akan saya deliver, Anda harus mengerjakan apa. Ini contoh tugas yang nanti setelah Anda sign up, Anda bisa start lesson. Ini prakteknya hand-on-nya. Ini bikin analisa demografi dengan menggunakan ArcGIS online, di mana yang dianalisa itu tentang kemiskinan terhadap anak-anak. Ya, ini ada lesson plan-nya, Anda harus ngapain saja. Kemudian petunjuknya cukup lengkap ini, sudah disediakan juga sebenarnya. Terus nanti hasilnya itu tentu saja dalam bentuk peta ya, hasilnya dalam bentuk peta. Terus nanti bisa di-share. Mana sih bagian share-nya sebentar. Nah, nanti Anda bisa share. Bisa di-share. Tugas-tugas lain nanti juga modelnya mirip-mirip seperti ini. Modelnya akan mirip seperti ini. Biasanya nanti juga ada prerequisite-nya. Anda perlu apa sih gitu. Nah, di sini Anda perlu ArcGIS online. Ada yang ingin ditanyakan untuk tugas pertama Anda? Tugas pertamanya cukup buat account. Buat account di ArcGIS. Ada yang mau nanya? Nggak ada? Kalau masih ada yang mau tanyakan, nanti Anda bisa tanya di
grup Telegram kita. Untuk pertemuan kita hari ini saya anggap cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bacaan Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih